Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para dosen, yang saya cintai dan saya banggakan para mahasiswa S1, S2, S3 ya. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa berjumpa dalam satu tayangan memperkenalkan web perkuliahan yang tempo hari sempat saya sampaikan itu ya. Mungkin di beberapa kesempatan beberapa mahasiswa, beberapa dosen sudah tahu lah ya. Seperti itu. Nah, karena sekarang sudah ada di web Fakultas Syariah dan Hukum, tempat atau home base di mana saya berada. Saya ingin memperkenalkan bagaimana cara menemukan link itu. Ini saya sudah setting di sini ya. Jadi bagi yang belum menemukannya tinggal dicari. Ini saya coba klik dulu ini. Nah, ini ya. Jadi ini saya blok. Saya copy. Anggap saja ini pertama kali kita masuk Google ya. Pastikan aja di sini nih atau ketikan di sini yang barusan itu. Jadi https://fsh.unsgd dan seterusnya dosen dan lah ya. Tuh enter. Jadi sama dengan yang tadi itu. Ini. Ya kita tutuplah satu ya. Oke. Di sini ada Creative Commons ya. Yang ingin tahu dalamannya ya tinggal diklik aja. Ini ya. Jadi Creative Commons. Kemudian ini ada whiteboard. Nah, untuk apa whiteboard? Jika kita membutuhkan untuk oret-oret ya. Ini menggambar bismillah. Bukan menulis bismillah ya. Menggambar bismillah. Ya dan seterusnya lah. Oke, clear dulu, kita ulangi ya. Gini, biar agak rapi aja contohnya. Gitu. Dan seterusnya. Start harus sampai selesai. Itu. Oke, selesai. Kita hapus. Nah, tuh. Jadi ini Creative Commons, ini whiteboard. Oke, ini judul webnya. Andai kemudian digunakan oleh ibu bapak, mau ganti, silakan diganti lah ya. Ini kan, ini wazan ya, anggap saja wazan, mauzunnya masing-masing kita. Oke. Oke, nah di sini saya membuat 16 tatap muka ya. 16 ruang buat tatap muka itu isinya sama. Ruangnya sama, isinya ya tentu saja beda-beda kan. Tatap muka 1 RPS misalkan, kontrak belajar dan seterusnya. Itu tatap muka 2 materi pertama misalkan seperti itu ya. Itu diserahkan kepada masing-masing lah. Oke, kita lihat misalkan kita ambil tatap muka 1 dulu lah ya. Yang lainnya sama sebetulnya ya. Jadi ruangnya sama, tinggal isinya diserahkan kepada masing-masing. Nah di sini saya membuat 3 kolom nih, video audio, bukan video audio ya. Jadi kolom pertama, kolom kedua, ini kolom pertama nih, ya. Ini kolom pertama, ini kolom kedua, ini kolom ketiga. Oke. Di kolom pertama isinya lecturer, artinya video audio dosen yang menyampaikan kuliah ya. Seperti itu. Nih, jadi bukti seorang dosen, individu dosen sudah memberikan perkuliahan ada di sini. Itu ya. Oke. Mari kita lihat. Atau ganteng saja, tetapi di situ ada unsur kesehatan ya, sehat, gitu ya. Kita jual makan. Jika kita butuh layar penuh, tinggal diklik. Ini ya, jadi layar penuhnya. Oke. Jadi ketika ini dibuat 16 kali, kita bisa membuktikan bahwa kita hadir 16 kali. Demikian juga mahasiswa. Gitu ya. Demikian juga mahasiswa. Bisa hadir 16 kali, demikian juga mahasiswa. Oke.
berikutnya di sini ada off campus expert. Nah ini kenapa saya masukkan di sini? Karena di borang akreditasi ditanyakan, ada nggak praktisi misalkan dari luar kampus? Nah ini ya. Nah di sini saya tidak membuat tayangan, tapi saya pilih podcast tanpa tayangan visual ya. Jadi ini cuma suara. Ya kayak mendengarkan radio lah. Welcome back to The Crux, the monthly podcast where we navigate through digital marketing strategies, trends, and success stories. I'm your host, David Olteen. Jadi ini berbicara tentang digital marketing strategi, ya. Oke, yang tadi ini kan materi pertama pemasaran lah, anggap saja demikian ya. Oke. Yang ketiga ini ada Arabic Learning Material Text to Speech, ya. Nah, yang ini gunanya adalah untuk merekam bagaimana seorang dosen membaca teks gundul lah gitu ya. Kan kita banyak turosnya ya. Kemudian kita bisa mintakan kepada mahasiswa untuk mengikuti cara pembacaannya, jangan sampai salah gitu. Jadi kan ketika kita minta mahasiswa tidak salah baca, dosennya jangan salah baca kan gitu. Gitu ya. Dosennya jangan salah baca kan gitu. Nah, bukti bahwa kita tidak salah baca, kita rekam pembacaan kita dan kita upload di sini. Ya, kita upload di sini. Ini saya kasih contoh di sini MP3-nya ya. Jadi ini dalam bentuk MP3. Sini saya kasih contoh MP3-nya Al-Fatihah ya. A'udzu billahi. Nah, gitu. Nanti ini kan bisa diganti oleh suara kita sedang membaca apa kitab apa ya. Kitab yang syariah misalkan usul fikih ya, gitu ya. Yang ekonomi Munzir Khaf ya, itu misalkan seperti itu. Ada kitabnya Munzir Khaf itu gitu kan. Yang hadis misalkan kita baca apa Tadribur Rawi misalkan gitu ya. Itu baca Tadribur Rawi, baca apa Nuzhatun Nazar misalkan seperti itu. Kan itu gundul-gundul tuh. Gitu ya. Oke, jadi bisa diupload di sini dan diperdengarkan kepada mahasiswa. Ya. Anda mahasiswa butuh. Aku berlindung kepada. Oke. Anda mahasiswa butuh mengunduhnya ya, tinggal unduh, download MP3. Nah ini ya, download MP3 dan seterusnya. Oke, ini selesai ruang kolom 1 ini, ruang kolom 1 dan ini dinamis saja, bisa ditambah, bisa dikurangi ya, bisa diganti ini kecuali yang ini. Ya, maksud saya kecuali yang ini itu dari sudut pandang saya ya. Kan kita wajib memberikan perkuliahan. Dan bukti memberikan kita perkuliahan itu, kita sudah memberikan perkuliahan, ada tayangan videonya. Tuh. Sesuai materi Sehat dah. Kira-kira gitulah ya itunya. Oke, sekarang kita masuk ke kolom 2 tengah ini ya, kolom 2 tengah, dan ini agak lebar atau lebih lebar dibanding dengan kolom pertama dan kolom ketiga. Ini sengaja saya buat karena di sini kita akan coba tampilkan PowerPoint, ya. Kita tampilkan PowerPoint, dari mana sumbernya kita upload dulu ke Google Drive, kemudian hyperlink, ya, share link ke sini. Ya, kita embed, kita sematkan di web ini ya, kita sematkan di web ini, linknya, kemudian tertampillah seperti ini, ya. Ini ada berapa slide ini? Ada 16 ya. Ya kan isinya ini RPS. Gitu ya. Dan 16. Oke, andai kita merasa perlu untuk memperbesarnya ya sama seperti ini ya. Di sini ada layar penuh, di sini kita lihat. Nah, ini masuk ke layar penuh. Oke. Tuh ya, kemudian kita ingin oret-oret lah ya. Kita aktifkan pena, ini klik ya. Klik yang titik 3 ini, aktifkan pena. Oke, kita pilih warnanya biru misal. Nah, jadilah. Nah, gitu kan. Tuh,
Jadi wok gitu ya. Tuh hapus semua, hapus, selesai. Balik lagi ke yang tadi, kita keluar dari layar penuh nih. Oke. Tuh, ya, ini PowerPoint ya, ini PowerPoint. Kemudian yang keduanya adalah PDF-nya. Karena slide kita itu kan kadang ada PowerPoint, kadang ada PDF ya. Itu kan slide kita itu seperti itu dan kita bisa tampilkan aja lah sesuai dengan apa yang kita miliki ini ya. Tuh, nah ini saya kasih contoh. Ini PowerPoint-nya seperti ini, kemudian ini adalah PDF-nya. Anggap saja ini dari bukunya. Ini PowerPoint kan kita ambil dari buku dan ini adalah bukunya. Tuh. Oke. Nah, berikutnya ini ada supplementary learning media. Ini tambahan apa? Tambahan media ya. Jadi ini media PDF. Ini media PowerPoint. Nah, sekarang ini ada insert Latin or Arabic text. Kita klik aja. Nah, ini ya. Insert English text. Ya, kita tulis ya, English. Nah, tuh kita bisa, kita butuh agar mahasiswa kita mendengar bagaimana cara membacanya. Kita klik ini di stop reading. English. English. Oke, yang Indonesia juga sama. Kita ketikkan di sini nih bahasa Indonesia, kita baca. Bahasa Indonesia. Nah, itu ya. Yang Arabnya sama. Nah, ini pindahkan dulu ke Arabik. Copy paste boleh lah ya. Ini saya coba ketikkan aja. Arabik, ain, ro, ba, ya. Mari kita baca. عربي عربي. Oke, selesai ya. Nah, jadi itu supplementary learning media. Jika dibutuhkan kita bisa tambahkan. Gitu. Di samping yang tadi whiteboard itu ya. Jadi kalau whiteboard itu ya sudah, kalau kita mau pakai whiteboard full ya pakai whiteboard, gak usah masuk ke sini ya. Gitu. Oke, berikutnya ini ada lecture resources. Ya. Sumber perkuliahan. Kalau lecturer itu kan dosen ya, dosen pemberi kuliah itu lecturer. Mohon maaf ya, dijelaskan. Lecture itu kuliahnya. Ini ada RPS. Ya, semester learning plan dan materi kita sesuai dengan RPS. Kita bisa membuktikan materi kita itu sesuai dengan RPS. Tuh. Oke. Berikutnya rujukan. Referensis. Anggap saja ini materi kita dan ini adalah referensinya. Kita klik, ini kita klik hyperlink. Jadi kita sudah menyediakan referensinya di Google Drive kita masing-masing. Kita tinggal klik. Oke, ini bisa diunduh, ya, tuh. Jadi mahasiswa juga akan terbantu ketika kita membuat materi dalam bentuk slide, baik PowerPoint ataupun PDF. Ketika bahannya diambil dari rujukan kita, nah rujukan kitanya bisa tampilkan di sini, ya, tampilkan di sini, diklik. Setelah diklik, mahasiswa bisa unduh. Itu ya. Oke. Baik, itu referensi sudah. Kemudian berikutnya formative test. Ya, jadi tiap pertemuan ada tesnya. Tes formatif. Itu. Sehingga nanti di pertemuan ke-16 itu mahasiswa tinggal bisa menghitung sendiri ya berapa nilai yang diperoleh dan itulah capaian selama satu semester itu. Sehingga tantangan untuk transparansi ya, tantangan bagi dosen ya, jawabannya adalah diantaranya melalui aplikasi ini. Jadi kalau mahasiswa ada yang dapat B kemudian protes ya kita tinggal perlihatkan aja dan mereka sendiri sudah tahu sehingga nggak mungkin ya, bukan nggak mungkin, mereka sendiri sudah tahu dari awal bakal dapat nilai berapa dari rata-rata itu. Oke ya. Nah sekarang kita lihat dulu ini formative test question. Kita klik, ini latihan soal. Ini kita klik 2 kali ya. Ini silakan diisi. Nama mahasiswa, nomor induk dan seterusnya. Dan ini harus diisi semua. Andai pun nggak bisa ditebak-tebak aja.
sampai ini ada esainya ya, ada esai sampai kalau sudah nanti submit jawaban ini diklik nanti keluar di sini download jawaban atau unduh jawaban. Sehingga pada saat yang sama mahasiswa tahu, kita tahu semua ya, dosen dan mahasiswanya tahu berapa nilai yang diperoleh itu. Ya, jadi ketika ada mahasiswa protes, "Pak si Anu kok dapat A, saya dapat B." Ya, kayaknya kita tinggal perlihatkan ini capaian Anda. Gitu. Ya. Emang ada yang begitu? Ada. Jadi saya pernah didatangi mahasiswa ke rumah. Ya. Ya protes lah, temennya dapat A, dia dapat B. Saya bilang, "Anda pengen bukti. Kenapa saya ngasih A?" "Iya Pak." "Ayo ke rumah." Diajaklah ke rumah. Sambil ngopi ya, diajak ke rumah sambil ngopi, saya perlihatkan. "Nih, silakan Anda baca nih. Teman Anda yang dapat A itu silakan baca." Dibaca sama dia. Setelah dibaca itu mulai mesem-mesem dia. "Iya Prof, mohon maaf." "Udah, saya paham kenapa saya dapat B." "Ya, tolong dibaca deh." "Udah dibaca, tolong dijengkalan ya." Gitu. Tolong dijengkalan itu berapa? Itu kan ini itu faktanya seperti itu. Di samping juga jawabannya sesuai dengan sesuai dengan konteks soal ya gitu, seperti itu. Kemudian ya ada aspek lain kan gitu, membuat narasi kan gitu, itu seperti itu. Oke ya, jadi ini saya sudah sediakan ininya apa, ya mungkin untuk formatif tidak harus esai ya, formatif itu multiple choice lah gitu, atau esainya dibuat dalam bentuk multiple choice kan gitu. Oke, ini formatif ya, tes formatif kita tutup. Oke, ini kita tutup. Berikutnya mana? Attendance and result. Nah ini, jadi ini nanti, ini saya nggak akan munculkan dulu ya karena ada data yang udah saya isi ini. Di sini ada filling in the student attendance list. Ini ngisi daftar hadir, ngabsen. Kan mestinya bukan absensi ya, presensi kan mestinya gitu. Kenapa tidak jadi absensi? Kan absen artinya tidak hadir. Gitu. Kemudian ini result. Nah termasuk dalam result ini nantilah dalam tayangan berikutnya insya Allah saya tampilkan bagaimana kita bisa mengentry nilai dan langsung menggunakan rumus Excel ya. Jadi kita gunakan Excel, langsung dapat nilai sesuai dengan perolehannya masing-masing. Dan ini ruang-ruang online ini berada di semua tatap muka ini, di semua kelas meet up ini ya. Ini tatap muka bahasa Indonesia, kelas meet up bahasa Inggris, ini al-muhadharah, ini bahasa Arab. Nah, kenapa kok ada 3 bahasa ini? Saya mengikuti saran Pak Dadang Hussein Sobana ya. Beliau asesor sekarang ya. Beliau asesor dan dari sinilah kemarin Pak Dadang itu sempat ngomen, "Pak Anton, kalau kita semua menggunakan ini ya, ini ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, ya kita sebetulnya sudah menuju ke international university." Di antaranya itu ya, satu dari sekian ribu poin ya. Ya itu kan tetap aja langkah pertama kan. Oke, nah jadi ini kelas meet up ini tetap muka muhadharah ini isinya sama. Ini yang kedua, ini yang ketiga sampai dengan yang ke-16 itu isinya sama ya. Maksudnya isi ruang itu ya, isi dalam bentuk ruang. Nah, isi dari ruang itu diserahkan kepada kita masing-masing ya. Ini saya masih menggunakan file yang sama dengan tatap muka 1 ya. Nah, ini tergantung kita. Sehingga kalau nanti misalkan mau ada semacam saya nggak enak bilang ini pendampingan misalkan gitu ya. Ya, tutorial langsung bagaimana menggunakan aplikasi ini. Mohon dia siapkan dulu 16 materi untuk 16 sesi, termasuk soal UTS dan UAS. Itu termasuk soal formatif. Nanti saya
bukan saya ajarin ya, kayak menggurui lah. Saya beri contoh bagaimana soal yang tadi itu, ya, soal yang tadi itu dibuat. Saya beri contoh. Nah ini ya, ini kan nomor 2 lah ya, nomor 1-nya itu dari bukunya Todd Smith. Contoh aja nih, contoh apa nama warna bendera Indonesia, nah, kayak gini, dicontoh aja ya, contoh, dibikin multiple choice. Oke, jadi itu sekedar perkenalan itu. Jadi paling tidak itu yang pernah saya alami, ya, diminta transparansi nilai oleh mahasiswa, kemudian kita bisa membuktikan kehadiran kita 16 kali, kita tetap ke kelas untuk melakukan pendalaman. Ya, bisa dalam bentuk tambahan narasi, tambahan ceramah, atau juga kuis ya, tanya jawab, itu seperti itu. Ya termasuk ya itu tes formatif tadi. Ya. Jadi kita bisa bisa membuktikan bahwa presensi kita 100%. Dan mahasiswa juga bisa 100%. Kenapa? Karena konsepnya hybrid, work from anywhere, ya. Mahasiswa bisa itu. Nah, bukti bahwa dia menyimak kemudian itu dari tes formatif tadi. Ya. Dan tes formatifnya itu on off aja. Jadi link kalau on terus kan bocor soalnya. Kita ngajar di kelas A, kita ngajar di kelas B, kan gitu ya. Jadi jangan sampai nanti kelas A itu sempat mengcrop, layar ya gitu. Jadi CBT lah, CBT ya, apa istilahnya, yang ya speed test aja, cepat aja. Jadi sekali baca langsung harus bisa menjawab. Ya ada sih peluang untuk difoto, ya ada, tapi sudah itu aja dulu ya. Atau nanti kita sebetulnya bahkan bisa tiap mahasiswa itu besokannya beda-beda, tapi jawabannya sama. Ya jawabannya sama itu kan ABCD ya, nomor 1 A gitu kan. Nah itu kan tinggal dengan soal yang berbeda jawaban ABCD-nya, makanya yang kita pilih adalah multiple choice. Kita bisa menyeting itu seperti itu, ya, tanpa harus tanpa harus diketahui oleh mahasiswa kan gitu. Ataupun kalau mahasiswa tahu juga nggak apa-apa, ya. Jadi kita punya stok tuh 30 soal misalkan gitu ya. Jumlah mahasiswa kita 30, kelas A, kelas B 30, jadi 60. Ya bikin sekali aja seumur hidup, ya. Nanti tinggal di rolling ABCD-nya, ya, tinggal di rolling. Oke. Jadi itu ya saya menyebutnya berkah COVID ya. itu Banten gimana ceritanya kayak jadi masuk ke perkodingan ini. Ya yang zaman COVID kan kita istilah orang Sunda hulang jentul di rumah ya. Awalnya saya latek ya. Mana? Di sini nih ya. Di sini kan saya sebutkan nih, saya ucapkan terima kasih juga kepada Latek, kepada Overleaf. Awalnya itu. Yang kemarin saya dapat info dari Pak Iwan, ya, Pak Iwan Taufik Hidayat nih, ngupload ke bahan untuk diupload ke cPanelnya itu zip. Itu saya langsung komen, Pak Iwan, berarti kayak Latek dong. Iya kayak Latek. Oh jadi apa yang saya pernah lakukan di latex itu dan sehingga saya merasa perlu untuk mencantumkan di sini, berterima kasih lah Latex dan Overleaf ya, editornya kan Overleaf, itu karena ada beberapa fase ya beberapa langkah-langkah itu pengetahuan saya dari latex itu seperti itu. Nah ini ya, jadi ya ini tentatif aja ya, ini tentatif, termasuk juga bentuk dan lain sebagainya, ini tentatif aja, bisa kita rubah. Tapi konsepnya seperti itu, konsepnya kita bisa menghadirkan, membuktikan
kita hadir 16 kali, mahasiswa juga bisa menyimak dan mengulang apa yang perlu disimaknya. Gitu. Kemudian ya ini kan otomatis saja ya, gitu ya. Ini otomatisasi lah, otomatisasi dari apa yang kita lakukan tersimpan, bisa diulang, ya bisa disimak ulang dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan. Gitu, sesuai dengan kebutuhan. Reakreditasi kan, waktu akreditasi kan di Borang itu dilihat tuh berapa kali pertemuan. Kita bisa bukan mengklaim ya, kita bisa membuktikan ini faktanya kita 16 kali. Ya, faktanya 16 kali dan tercatat. Jadi history digital ya, digital, historical digital atau apa istilahnya ya. Historical digitalnya itu tercatat di sini dan ini bukti bahwa kita nggak ngarang untuk Borang. Mohon maaf. Tidak ngarang untuk Borang, mohon maaf ya. Itu. Oke, itu dulu. Tetap semangat. Andai berminat, mari kita kopi darat. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.